tidak masuk? Nurul dan dia. Kenapa? Izin dua-duanya. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang cerita fantasi, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur yang ada di dalam teks cerita fantasi. Hari ini kita akan masuk ke dalam struktur teks cerita fantasi. Oke, kita akan masuk ke dalam struktur teks cerita fantasi, di mana yang pertama itu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Setelah kalian mempelajari struktur, kalian akan ibu berikan tugas itu membuat teks cerita fantasi berdasarkan gambar yang akan ibu tampilkan. Sebelumnya kita pelajari dulu yang pertama ada bagian orientasi, di mana orientasi ini merupakan pengenalan mulai dari tokohnya, latar tempat, pada waktu, situasi, dan awal cerita itu bisa terjadi. Nah, di sini ada siapa tokohnya, di mana ceritanya, dan kapan terjadi. Nah, untuk contohnya itu saat ada suatu malam akan berjalan bukan pohon kristal. Oke, selanjutnya ada komplikasi, di mana ini adalah bagian tengah atau bagian yang berisi banyak masalah, konflik, dan juga peristiwa-peristiwa ajaib yang dialami oleh tokoh. Nah, contohnya tiba-tiba kristal inti yang menjaga hutan retak itu menjadi sebuah konflik atau permasalahan yang ada di dalam sebuah cerita. Kemudian setelah komplikasi sudah terjadi, kemudian mencapai sebuah klimaks, di mana klimaks itu adalah puncak cerita, puncak permasalahan yang butuh adanya penyelesaian, yaitu resolusi, di mana di sini tokoh-tokoh itu berusaha atau beradegan untuk menyelesaikan masalah-masalah di ending atau di akhir cerita. Nah, seperti di sini contohnya Atta berhasil menemukan pecahan kristal yang hilang kemudian menyatukannya kembali, dan endingnya bukan pun kembali bercahaya dan remai. Oke, karena kalian sudah mengetahui unsur-unsur dan juga struktur, sekarang ibu akan menayangkan sebuah gambar dan ibu akan mengirimkan LKPD-nya. Sudah ibu kirimkan, bisa kalian cek di grup WhatsApp kelas. Kita akan lihat. Oke, bisa kalian lihat di sini. Di sini kita akan menggunakan sebuah strategi yaitu see, think, and wonder. Di mana kalian lihat dulu gambar yang ditayangkan, kemudian kalian tuliskan apa yang kalian lihat. Kalian tuliskan sebanyak-banyaknya. Itu di mana ibu sudah membuatkan tabel di LKPD-nya, bisa kalian tulis. Kemudian kalian itu bisa pikirkan kira-kira apa saja yang bisa terjadi di dalam latar ini, misalkan, atau siapa aja sih tokohnya yang berpotensi bisa hidup atau berkembang di latar seperti ini. Kemudian kalian boleh mempertanyakan tentang bagaimana ya kejadiannya sebelum adanya kerajaan ini atau sebelum adanya hal-hal yang terjadi gaib di sini, itu bisa kalian pertanyakan. Oke, sekarang kita lanjut, di mana di sini ada amati gambar yang ditampilkan. Oke, sekarang ibu mau bertanya dulu kepada Afifah. Tadi kira-kira ada objek apa saja yang terlihat? Boleh. Oke, menurut kamu ada apa? Objek ya? Iya. Objeknya itu pasti ada istana, itu istana bawah laut yang megah. Kemudian ada ikan-ikan, dan ada dunia bawah laut yang yang terstruktur lah gitu, baik gitu. Oke, kemudian di sini ada warna dan suasana. Oke, menurut Nadia, kira-kira dari gambar tadi, kira-kira ada warna-warna apa saja yang ada di sini yang bisa dilihat? Biru. Oke, berarti ini menggambarkan kayak dunia aqua Atlantis. Laut. Oke, kira-kira suasananya gimana nih kalau dari gambar ini yang tergambar di benang kok? Rame banget ya. Diramaikan oleh ikan-ikan sama lampu-lampu yang megah. Oke. Kemudian dunia seperti apa sih yang tergambar di benak Afifah kalau melihat yang tadi itu? Istana bawah laut yang ajaib, terus bisa mengabulkan keinginan banyak orang. Oke, kira-kira siapa tokoh yang mungkin aja tinggal di sana? Raja laut, terus putri-putrinya. Putri Duyung. Oke. Kira-kira di benakmu ada cerita apa tuh yang bisa aja terjadi di sana gitu? Misal kayak tadi ada Putri Duyung, terus ada kerajaan-kerajaan, yaitu pasti ada rajanya. Mungkin aja mereka bertemu gitu ya. Oh ini Bu, ada anak, misalnya ada anak nih yang nemuin kerajaan tersembunyi, kerajaan laut tersembunyi, terus dia itu berusaha untuk mengungkapkan kerajaan laut itu ke dunia luar. Oke. Selanjutnya kira-kira dari yang udah kalian lihat, dari yang udah kalian pikirkan tadi, menurut kalian apa yang terjadi sebelum adanya kerajaan itu? Menurut kalian kira-kira apa? Sebelumnya apakah itu adalah hamparan laut atau hamparan laut yang kosong, terus tiba-tiba secara ajaib yang terjadi ada kerajaan. Ternyata ada kerajaan. Oke, kenapa tempat ini bisa digambarkan begitu istimewa menurut kalian? Karena kerajaannya di bawah laut kan biasanya di atas sana. Oke, keajaiban yang terjadi ya ada orang yang bisa hidup di bawah laut sana. Iya betul. Oke, itu ada maksudnya. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara mengerjakannya. Sekarang ibu mau kalian itu mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan dari apa yang udah kalian tulis. Sekarang kalian boleh kerjakan dulu LKPD-nya. Nadia, terus Afifah dan Elsa boleh dikerjakan dulu LKPD-nya.
raja laut. Oke, raksasa. Iya, sama mutiara raksasa yang membuka. Oke. Kerang yang berisi mutiara raksasa. Oke. Kemudian warnanya juga ya, Bu? Ya, warna, kemudian suasana dan keunikan yang ada di sini kira-kira apa ya? Menurut saya warnanya itu ada warna biru, ada emas-emas dari kilau-kilau. Kemudian kalau ikan itu kan dia warna-warni. Ya. Terumbu karang warna-warni tapi didominasi warna ungu. Kemudian mutiara raksasanya warna berkilau-kilau emas, berkilau itu. Terus suasana ya, Bu ya? Ya, Oke, suasana. untuk suasananya kalau istana bawah laut jelas megah ya, megah. Nah, kita lihat mewah ya di sini, Iya, bisa terlihat mewah. Memang kemudian ikan-ikannya ramai, terlihat ramai dan hidup berkelompok dengan alam sejahtera gitu. Kemudian terumbu karangnya terawat dengan baik, indah. Kemudian air lautnya tenang, Bu, karena saya lihat nggak ada. Gak ada ombak-ombak atau tidak ada pusaran Iya, air ya? pusaran air. Oke, untuk keunikannya apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Istananya, karena istananya bisa dibangun di bawah laut. Oke, tapi itu kan tidak biasa ya, Iya, tidak biasa. biasa pada umumnya. Oke. Kemudian di laut itu ada cahaya terang, kan biasanya gelap ya, Bu, yang di dalam laut. Kemudian ya kehidupan itu terstruktur gitu kan, kalau di laut biasanya cuma ya ikan aja gitu, nggak ada kehidupan lain gitu. Oke, selanjutnya apa yang kamu pikirkan dari apa yang sudah kamu lihat tadi? Kamu menuliskan atau kamu berimajinasi bagaimana? Kalau yang nomor 1 itu dunia yang saya pikirkan itu dunia laut yang indah, damai, Ya. dan juga penuh keajaiban. Nah, kemudian tokoh siapa saja yang tinggal di tempat ini itu ada ini Bu, Putri Duyung, kemudian ada laut, ikan-ikan, mungkin penjaga istana ya, penjaga istana. Kemudian bisa jadi ada manusia yang tidak sengaja menemukan kerajaan laut tersebut, gitu. Oke, kemudian cerita apa sih yang kamu bayangkan mungkin bisa saja terjadi di sana, di istana bawah laut itu? Oh, tadi saya udah sempat jawab di awal yang ada cerita anak tersesat, kemudian menemukan kerajaan bawah laut, atau bisa juga anak itu menemukan kayak apa ya, buku ajaib di pantai, terus dia main buku itu, kemudian dia terbawa ke dunia kerajaan bawah laut. Oke, kata-kata apa yang muncul di benakmu pertama kali pas melihat gambar tersebut? Ajaib, terus Ajaib, mistis, karena mistis. gelap-gelap gitu kayak tadi. Iya, Kemudian gelap kemudian ada cahaya, Iya. berarti kan ada suasana magis. ya magis, mistis, terus penuh dengan petualangan mungkin. Oke, sekarang ibu mau tanya Nadia, apakah Nadia juga berpikiran hal yang sama atau ada jawaban lain tentang apa yang Nadia lihat tadi? Apakah Nadia sepakat atau Nadia menemukan ada benda-benda lain yang Nadia temukan? Ada Bu, apa? Kalau yang apa yang terjadi sebelum gambar ini, menurut saya itu kerajaan bawah laut itu sedang merayakan festival Mutiara Cahaya. Oh, jadi karena dia terang banget, jadi cahayanya nembus ke dunia luar Ya, gitu ya? terus apa yang terjadi setelah gambar ini itu kalau saya mutiara kerajaan hilang dan seorang pahlawan itu memulai petualangan untuk menemukannya. Oke, berarti dari pandangan Nadia dan juga dari pandangan Afifah itu ada perbedaan ya? Itu, tapi kita bisa memikirkan itu berdasarkan dari adanya strategi see, think, and model. Dimana kalian bisa lihat dulu, kalian pikirkan, terus kalian imajinasikan. Oke, sekarang boleh kalian kumpulkan LKPD satunya. Setelah itu kalian boleh mengerjakan LKPD 2. LKPD ini akan dikumpulkan di pertemuan yang selanjutnya. Kalian akan menuliskan cerita fantasi berdasarkan hal-hal yang sudah kalian tulis sebelumnya. Baik, apakah pembelajaran hari ini sudah jelas? Sudah. Sudah, Ibu. Apakah tugasnya bisa dimengerti? Siap, sudah. Oke, baik. Nanti Ibu akan melihat proses kalian menulis juga, di mana kalian bisa berangkat dari hal-hal yang kalian tulis, kemudian kalian imajinasikan. Oke, menurut kalian pembelajaran kali ini bagaimana? Apakah menyenangkan? Menyenangkan karena saya suka sama materinya teks fantasi. Oke, kira-kira dari strategi ini, apa yang paling kamu sukai? Kalau menurut saya yang membayangkan, Bu, jadi pas ketika kita melihat kita langsung membayang, oh kira-kira ceritanya tuh bakal kayak gini dari foto ini. Kalau fotonya dibuka mungkin ceritanya beda lagi. Oke, berarti dari adanya strategi ini kalian bisa tergambar ya bagaimana tokoh-tokoh itu bisa muncul di imajinasi kalian dari gambar yang bisa kalian lihat dan kalian pikirkan. Oke, pembelajarannya sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ibu.